Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 pada materi pedagogik, yaitu kisi-kisi nomor 112 sampai 120. Sebelum video ini saya lanjutkan, Bapak Ibu yang baru mengenal channel belajar bersama Pak Guru Yasin, silahkan bisa melihat dan menonton video-video saya yang sudah pernah saya bagikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan referensi Bapak Ibu buat belajar, baik bagi para peserta pretest PPG PAI maupun yang sedang melaksanakan PPG PAI pada tahun ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Bantu like, comment, and subscribe, dan share video ini agar bisa berkembang dan membawa keberkahan buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya ingatkan Bapak Ibu untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mengetahui update terbaru dari video saya. Baiklah, langsung saja menuju ke kisi-kisi nomor 112 sampai 120 ini merupakan rangkaian dari pembahasan yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini insya Allah ya, ini pembahasan yang terakhir dari kisi-kisi dari nomor 1 sampai 120. Pada kisi-kisi 112 sampai 120 ini nanti akan membahas tentang modul PTK ya Bapak Ibu. Kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu kisi-kisi nomor 112. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar PTK. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat PTK. Berikut contoh soalnya. Di bawah ini adalah ciri-ciri penelitian tindakan kelas adalah: A. Adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan. B. Adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui penelitian tindakan. C. Adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Bapak Ibu di sini diharapkan bisa mengidentifikasi apa itu ya penelitian tindakan kelas dan ciri-cirinya ya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut untuk pembahasannya. Ciri-ciri PTK yang pertama, adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan. Yang kedua, adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui penelitian tindakan. Dan yang ketiga, adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. Jadi yang namanya PTK itu Bapak Ibu ya, intinya adalah suatu kegiatan ya yang dilaksanakan ya di kelas, kemudian juga tujuannya untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas kegiatan atau pembelajaran bagi Bapak Ibu guru. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 113. Disajikan deskripsi tentang permasalahan pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan rumusan masalah PTK. Berikut contoh soalnya. Acuan dalam merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah: A. Rumusan hendaknya ditulis jelas tanpa makna ganda dan umumnya ditulis dalam kalimat tanya. B. Rumusan hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lainnya. C. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik. D. Jawaban A, B, dan C benar. Bapak Ibu di sini yang termasuk acuan dalam merumuskan masalah ya, jawabannya yang paling tepat yaitu yang D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut untuk pembahasannya. Rumusan masalah seharusnya mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Dalam merumuskan masalah PTK, ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan sebagai acuan yang disarikan dari Suyanto 1997 dan Sukarnyana 1997. Beberapa petunjuk tersebut antara lain: yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, dalam arti tidak mempunyai makna ganda dan pada umumnya dapat dituangkan dalam kalimat tanya. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan variabel lain. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, artinya dengan rumusan masalah itu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut atau operasional.
Lanjut ke pembahasan di kisi-kisi yang sama, masih di soal 113. Di kisi-kisi yang sama, yaitu kisi-kisi nomor 113. Guru mengamati kemampuan menemukan ibrah dari materi kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindakan di atas adalah: A. Mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? B. Bagaimana media video yang baik untuk pembelajaran siswa terkait kisah-kisah Nabi? C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? D. Apakah melihat video lebih penting dari penjelasan guru? Bapak Ibu di sini ya diharapkan Bapak Ibu nanti bisa mengidentifikasi mana yang termasuk ya rumusan masalah yang tepat berdasarkan ya ada pernyataan gitu ya. Di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam merumuskan suatu masalah yaitu ya menggunakan kata tanya ya. Di sini kata tanya semua. Kemudian yang kedua harus ada ya variabel dapat meningkatkan gitu ya. Dari keempat pilihan ini yang ada kalimat dapat meningkatkan hanya yang C. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? Itu adalah suatu ya rumusan masalah yang paling tepat. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 114. Disajikan deskripsi tentang masalah pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan tindakan solusi yang sesuai dalam PTK. Berikut contoh soalnya. Bentuk intervensi tindakan dari judul PTK: penerapan pembelajaran model problem based untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran PAI adalah: A. Kreativitas siswa, B. Kemampuan pemecahan masalah, C. Mata pelajaran PAI, D. Model problem based. Bapak Ibu di sini ya yang ditanyakan yaitu bentuk intervensi ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, bentuk intervensi tindakan itu merupakan ya berarti suatu konsep ya atau media yang ditawarkan ya di dalam PTK tersebut. Di sini yang ditawarkan apa Bapak Ibu? Ya, untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan, berarti ini masalahnya ya Bapak Ibu. Berarti masih kurang kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran PAI, sehingga ditawarkan konsep yaitu model problem based ya. Ini maksudnya problem based learning ya. Berarti jawabannya yang paling tepat yaitu bentuk intervensi tindakannya yaitu model problem based ya. Pembelajaran berbasis ya masalah ini. Baik, lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya yaitu kisi-kisi nomor 115. Disajikan deskripsi tentang kegiatan PTK. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah PTK yang sistematik. Berikut contoh soalnya. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kecuali A. Identifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas harus terlihat bahwa masalah diidentifikasi secara kolaborasi. B. Susunan organisasi tim penelitian tindakan kelas adalah anggota penuh tim penelitian termasuk di dalamnya kolaborator. C. Untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. D. Laporan hasil penelitian secara formal guru yang berperan sebagai mitra tim peneliti, kolaborator sekaligus tim dalam penyusunan laporan. Di sini yang termasuk yang bukan dari langkah-langkahnya yaitu yang C ya, untuk memecahkan permasalahan, karena ini masuk ke tujuan dari PTK ya, bukan langkah-langkahnya. Berikut untuk pembahasannya. Langkah-langkah dalam pelaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas harus terlihat bahwa masalah diidentifikasi secara kolaborasi. Yang kedua, susunan organisasi tim penelitian tindakan kelas adalah anggota tim penelitian termasuk di dalamnya kolaborator. Yang ketiga, implementasi tindakan intervensi, peneliti bertindak sebagai aktor utama dan kolaborator terlibat dalam pengumpulan data untuk cross-checking dan bersama-sama melakukan refleksi sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, laporan hasil penelitian secara formal guru yang berperan sebagai mitra tim peneliti atau kolaborator sekaligus tim dalam penyusunan laporan.
Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 116. Disajikan deskripsi tentang alur penyusunan proposal PTK. Mahasiswa dapat menentukan langkah-langkah penyusunan proposal PTK. Berikut contoh soalnya. Setelah melakukan PTK, guru dituntut untuk dapat menulis laporannya dalam penyusunan laporan PTK. Tersebut perlu mengikuti garis besar sistematika umum yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulisan laporan. Langkah-langkah dalam penyusunan proposal PTK yang benar adalah: A. Menentukan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, menentukan metode penelitian, menyusun instrumen penelitian. B. Menentukan masalah penelitian, menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, menentukan metode penelitian, menyusun instrumen penelitian. C. Menentukan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, menentukan metode penelitian, menyusun instrumen penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung. D. Merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, menentukan metode penelitian, menyusun instrumen penelitian. Bapak Ibu, di sini diharapkan harus jeli ya di dalam menentukan langkah-langkah dalam penyusunan proposal PTK ya. Dari beberapa pilihan ini yang paling tepat yaitu yang D ya. Merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, menentukan metode penelitian, serta menyusun instrumen penelitian. Untuk lebih jelasnya, berikut pembahasannya. Langkah-langkah dalam penyusunan proposal PTK sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan judul penelitian. Yang kedua, menyusun latar belakang masalah. Yang ketiga, membuat rumusan masalah. Yang keempat, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, menentukan teori pendukung. Yang keenam, membuat kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Yang ketujuh, menentukan metode penelitian. Dan yang kedelapan, menyusun instrumen penelitian. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 117. Disajikan deskripsi tentang kasus pembelajaran sebagai data dan informasi. Mahasiswa dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dalam PTK. Berikut contoh soalnya. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam PTK, kecuali A. Kuesioner, B. Biografi, C. Observasi, D. Wawancara. Ya, yang termasuk yang bukan dari teknik pengumpulan data dalam PTK yang mana Bapak Ibu? Iya, jawabannya yang B, biografi ya. Riwayat penelitinya ini tidak termasuk ya. Kuesioner, observasi, wawancara termasuk teknik dalam mengumpulkan data dalam PTK. Berikut pembahasannya ya. Ini ada disajikan banyak sekali untuk beberapa teknik-teknik dalam ya yang digunakan dalam pengambilan data PTK. Ada catatan anekdot, catatan lapangan, deskripsi perilaku ekologis ya. Ini termasuk bagian dari observasi. Angket atau kuesioner, wawancara, teknik sosiometrik, jadwal dan ini ya. Kemudian ada lagi catatan harian, logs, kartu cuplikan butir, portofolio. Kemudian wawancara, teknik sosiometrik, jadwal ya, dan seterusnya. Ada 16 ini ya. Ini banyak sekali. Dan di antara yang sering keluar biasanya ya, ini teknik-teknik yang sering digunakan ada wawancara, kemudian ada observasi ya, angket itu sering digunakan. Baik, lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 118. Disajikan deskripsi tentang data dan informasi pembelajaran. Mahasiswa dapat mengidentifikasi teknik pengolahan dan analisis data. Berikut contoh soalnya. Metode dalam pengolahan data di PTK ini digunakan untuk mengetahui apakah individu-individu disukai atau saling menyukai. A. Catatan lapangan, B. Portofolio, C. Wawancara, D. Metode sosiometrik. Di sini Bapak Ibu ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Metode sosiometrik. Berikut pembahasannya. Teknik sosiometrik ya atau metode sosiometrik digunakan untuk mengetahui apakah individu-individu disukai atau saling menyukai ya. Ini ya. Untuk mengetahui apakah individu-individu disukai atau saling menyukai, itu adalah teknik atau metode sosiometrik. Ya. Berikut untuk gambarannya.
menggunakan sosiogram kelompok. Pertanyaan sering diajukan dengan niat untuk mengetahui dengan siapa subjek itu ya, atau peserta didik itu ingin bekerja sama. Baiklah, lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 119. Disajikan deskripsi tentang konsep dasar KTI, mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat KTI. Berikut contoh soalnya. Di bawah ini adalah karakteristik karya tulis ilmiah untuk membedakan dengan tulisan-tulisan lainnya, yaitu A. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, yang didukung oleh fakta, yaitu berupa fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan mengikuti metodologi penulisan ilmiah yang benar. B. Karya ilmiah menerapkan teori-teori yang dilandasi oleh hasil pengamatan, penelitian, dan atau pemikiran yang mendalam. C. Karya ilmiah dapat merekomendasikan pemecahan masalah dengan berbagai cara atau metode sesuai dengan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian, biasanya menggunakan deduksi atau induksi. D. Semua jawaban benar. Bapak Ibu di sini diharapkan bisa mengidentifikasi ya yang termasuk dari karakteristik karya tulis ilmiah itu apa ya. Di sini jawabannya adalah yang D, semua jawaban benar. Untuk lebih jelasnya, berikut saya sampaikan pembahasannya. Karakteristik karya ilmiah. Untuk memahami lebih mendalam tentang karya tulis ilmiah, setidaknya kita perlu memahami karakteristik penulisannya. Dengan memahami hal ini dapat memberikan bekal bagi kita untuk dapat membedakannya dengan karya tulis lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang didukung oleh fakta, yaitu berupa fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan mengikuti metodologi penulisan ilmiah yang benar. Yang kedua, karya ilmiah menerapkan teori-teori yang dilandasi oleh hasil pengamatan, penelitian, dan atau pemikiran yang mendalam. Yang ketiga, karya ilmiah dapat merekomendasikan pemecahan masalah dengan berbagai cara atau metode sesuai dengan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian, biasanya menggunakan deduksi atau induksi. Jadi tadi benar semua ya Bapak Ibu, jawabannya yang D. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi soal nomor 120. Berarti ini kisi-kisi yang terakhir ya Bapak Ibu. Disajikan deskripsi tentang ragam KTI, mahasiswa mampu menentukan ragam bentuk KTI. Berikut contoh soalnya. Di bawah ini yang merupakan bentuk dari karya tulis ilmiah adalah A. Makalah, jurnal ilmiah, buku akademik, review atau artikel, laporan penelitian. B. Makalah, clipping, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian. C. Makalah, jurnal ilmiah, resensi buku, review atau artikel, laporan penelitian. D. Makalah, jurnal ilmiah, buku akademik, review atau artikel, novel. Bapak Ibu di dalam menjawab tipe soal ini harus benar-benar jeli ya, yang mana yang termasuk dari ya karya tulis ilmiah. Jawabannya di sini adalah yang A ya. Berikut pembahasannya. Ini ya, ada beberapa yang termasuk dari karya tulis ilmiah. Yang pertama makalah, yang kedua artikel, buku akademik, review, kemudian laporan penelitian. Demikian untuk pembahasan soal-soal pretest ya, sesuai dengan kisi-kisi yang beredar pada tahun 2022 ini. Alhamdulillah seluruh kisi-kisi sudah saya bahas dan sudah saya berikan contoh-contoh soalnya beserta pembahasannya. Yang terakhir saya berdoa semoga Bapak Ibu peserta pretest PPG PAI pada tahun ini diberikan kemudahan di dalam mengerjakan soal-soal pretest nanti dan semoga lulus semuanya. Bantu dukung channel Belajar Bersama Pak Guru Yasin ini, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.